Yang kami hormati Bapak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita pelihara sebagai nikmat atau sebagai rahmat. Terakhir Pak Ustadz, barangkali melalui kehadiran ini, walaupun acaranya sederhana tadi Pak Ustadz, apa yang diinisiasi oleh komunitas, hari ini Bapak sudah mendapat satu titipan harapan dan amanah dari para pelaku, para stakeholder pariwisata kami di Wakatobi, terutama teman-teman diver sebagai duta wisata religinya Wakatobi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Kesultanan Buton bisa berhasil mengislamkan mayoritas saudara-saudaraku adalah umat yang menyembah Allah dan mengakui Nabi Muhammad Rasul, hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu unsur keberhasilannya adalah karena dakwah itu dari atas. Dakwah dari bawah ini sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Kita buat istana pasir yang cantik indah di tepi pantai. Ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada istananya, ada menaranya, cantik. Lalu kemudian datang ombak, habis, rusak, dibangun lagi, tumbang lagi, didirikan lagi, tumbang lagi. Tapi kalau dia dengan kekuasaan, ini salah satu perhatian yang saya lihat dalam kesultanan-kesultanan. Di Jawa juga demikian. Begitu Kesultanan Demak berdiri dan Wali Songo bersama para sultan-sultan menegakkan agama Allah, maka peran ulama begitu ringan. Kenapa? Karena ada backup dari penguasa-penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari belajar dari Wali Songo, belajar dari Kesultanan Buton, maka saya optimis ke depan pemerintahan Kabupaten Wakatobi juga termasuk yang mensupport dakwah, insya Allah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Ya sudah ketemu dengan orang-orangnya, ketemu dengan Ibu Wakil Bupati, ketemu dengan Bapak Bupati, malam ini bertemu dengan Bapak Kepala Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, tadi pula bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Semuanya alhamdulillah tabarakallah mengajak menyelamatkan umat sehingga mudah. Kalaulah Ustaz Abdul Somad saja yang berceramah, mari kita kumpulkan beras, mari kita selamatkan fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Susah bagi saya untuk mengajak umat ini untuk mengumpulkan beras Bapak Ibu, apalagi fitnah hoax sekarang luar biasa. Mengumpulkan uang untuk Palestina, difitnah untuk makan lontong sayur pagi-pagi. Nanti kalau saya mengajak jamaah mengumpulkan beras, entah fitnah apa lagi yang datang. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan mengumpulkan beras untuk fakir miskin, mudah saja dia. Tidak perlu dia berteriak, tidak perlu dia berceramah, cukup dengan satu kata. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mari kita kumpulkan satu kaleng susu beras untuk fakir miskin anak yatim. Yang ngomong bupati, yang ngomong wakil bupati, yang ngomong kepala dinas, langsung semua pegawai mengumpulkan satu karung beras. Begitulah mudahnya berdakwah dengan kekuasaan. Kalau ada orang pernah berkuasa tapi tidak sempat untuk menggunakannya menolong agama Allah, menolong orang susah, menolong anak yatim, menolong fakir miskin, itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa salah? Terserah, mau bilang salah juga tak apa-apa. Ibu kalau mau bilang salah nggak ketahuan, orang pakai masker. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Abdul Somad mengatakan, selama engkau berkuasa, berapa masjid yang kau bangun? Selama engkau berkuasa, apa keputusanmu yang sudah menolong agama Allah? Selama kau punya kekuasaan, betapa fakir miskin, berapa orang anak yatim, berapa pondok tahfiz Quran, berapa Quran wakaf yang sudah dibagikan? Sesungguhnya Abdul Somad tidak ada kepentingan apapun. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik. Saya hanya ingin supaya orang-orang yang diamanahkan Allah kekuasaan di tangannya, di ujung jarinya, di tanda tangannya, dia tidak menyesal di hadapan Allah. Hari ini mereka boleh tersinggung dengan saya, tidak apa-apa. Hari ini mereka boleh marah dengan saya, tidak apa-apa.
tapi nanti di akhirat dia akan berterima kasih. Terima kasih Abdul Somad, aku dulu memang termasuk hatersmu, tapi berkat ku dengar beberapa ceramahmu karena ingin mencari kesalahanmu, kau katakan waktu itu dengan ujung tanda tanganmu, kau tanda tangani surat SK ini, berdiri satu masjid, berdiri pondok pesantren, berdiri rumah tahfiz. Diam-diam kudirikan satu rumah tahfiz, mengalir pahalanya, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kita doakan penguasa-penguasa kita, dilembutkan Allah hatinya. Amin. Kita doakan bukan hanya hatinya yang lembut, tanda tangannya pun lembut juga. Tapi jangan asal doa saja. Nanti minta musola proposal, dia kasih. Minta masjid, dia kasih. Minta sekolah tahfiz, dia kasih. Setelah itu hilang. Gimana? Tangkap KPK. Kita tidak mau itu. Kita juga mau selamatkan mereka. Maka di tengah malam kita doakan, wahai Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, ya, seandainya doaku makbul, dan doa itu cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hambal, seandainya doamu makbul, dijamin diterima Allah, doa itu dikabulkan Allah, mustajab. Tapi doanya cuma satu saja, doakanlah minta pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau pemimpinmu adil, satu negerimu akan merasakan nikmat keadilannya, sampai ikan-ikan dalam laut pun akan mendapatkan keadilannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekor semut memerintahkan bala tentara semut yang lain, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian wahai semut. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Aku khawatir sepatu tentara Sulaiman akan meminjak perut kalian sehingga pecah dan matilah kalian wahai semut. Apa pelajaran? Pemimpin yang adil dan amanah, tidak ada semut yang mati diinjak, tidak ada semut yang pecah perutnya. Kenapa? Karena dia mendengar suara pasukan Panglima Semut. Fatabassama dhahikan, tersenyum Sulaiman mendengar ucapan itu. Kenapa? Karena dia mampu menyelamatkan umatnya. Insya Allah pemimpin Wakatobi amanah, maka ikan-ikan pun akan selamat, karang-karang pun akan selamat, pohon-pohon yang ada di atas pun selamat. Kalau ikan dan karang saja selamat, apalagi masyarakatnya juga insya Allah selamat. Amin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Saudara kami yang dilindungi hutang, lepaskan dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, telangkan barzaknya, jadikan segala amal solehnya sebagai balasan yang kau berikan di surga ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Saudara-saudara kami yang belum menikah, berikanlah jodoh yang dekat, yang baik, yang soleh, yang solihah ya Allah. Wala aziban wala Orang-orang illa anjabtah, yang belum punya anak, berikan anak yang soleh solehah penghafal Quran ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Wakatobi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Wakatobi dari narkoba, dari zina, dari riba, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ke Wakatobi ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan, naikkan ke Wakatobi ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih di tengah lautan jauh, dekatkan ke Wakatobi ya Allah. Wa in kana ma'siran fa yassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, maka mudahkanlah supaya dapat kami membangun masjid, berinfak, bersedekah ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami untuk menerima ilmu supaya kami dapat beramal soleh dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami,
wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali a'immatina shalihin pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini ya Allah, wali man ghaba anna yang tak dapat hadir karena uzur syar'i ya Allah, wali ikhwanul ladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Bubar dengan tenang, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.